pernah dengar aturan tak tertulis saat mengunjungi tempat angker? Salah satunya, jangan pernah datang dengan jumlah ganjil. Terutama jika tempat yang kalian datangi adalah TPU Jeruk Purut di Jakarta. Konon, jika kalian nekat berkeliling makam ini dengan jumlah ganjil di malam Jumat, akan ada seseorang yang menggenapkan rombongan kalian. Seseorang yang tinggi, berjubah hitam, dan selalu mencari sesuatu yang hilang. Malam ini, tim Malam Terlarang akan membuktikan legenda itu. Apakah sang pastor tanpa kepala hanya mitos, atau kami akan bertemu langsung dengannya? Jangan matikan lampu kalian. Tim Malam Terlarang terdiri dari 3 orang, jumlah ganjil yang sempurna untuk sebuah eksperimen nekat. Ada Rian, sang pendiri sekaligus pembawa acara. Ia adalah seorang skeptis yang karismatik, yang percaya bahwa setiap fenomena gaib memiliki penjelasan logis. Namun ia tahu persis bagaimana menjual ketakutan kepada para penontonnya. Lalu ada Dika, sang juru kamera yang penakut. Ia percaya pada hantu, dan setiap derit ranting atau embusan angin selalu membuatnya melompat kaget, yang justru menjadi konten favorit penonton. Terakhir, ada Maya, gadis yang mereka klaim sebagai seorang indigo yang bertugas merasakan energi dan menjadi pemandu spiritual mereka. Malam itu, tepat pukul 11 malam, mobil mereka berhenti di depan gerbang TPU Jeruk Purut yang ikonik. Udara Jakarta yang biasanya gerah di sini terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seorang penjaga makam tua bernama Pak Ujang menghampiri mereka dengan tatapan datar. Rian dengan senyum percaya dirinya menjelaskan maksud kedatangan mereka. Pak Ujang hanya menghela nafas panjang. Ia tidak melarang, hanya memberi satu nasihat singkat dengan suara serak. Di sini jangan sombong, Mas. Jangan menantang. Yang dicari kadang tidak akan muncul, tapi yang tidak dicari seringkali malah mengikuti. Rian hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai bagian dari drama yang akan membuat video mereka lebih menarik. Setelah memberikan beberapa lembar uang izin, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam kegelapan pemakaman. Jumlah mereka 3, ganjil. Dika menyalakan kamera, lampu sorotnya membelah kegelapan, menampakkan barisan nisan tua yang berdiri dalam keheningan. Rian memulai pembicaraannya ke kamera, menjelaskan legenda sang pastor dengan nada yang sedikit meremehkan. Sementara itu, Maya memejamkan matanya, tangannya memegang sebuah liontin kristal. Auranya berat di sini, bisiknya pelan. Ada banyak kesedihan. Mereka berjalan lebih dalam, menyusuri jalan setapak yang sempit. Suara mereka dan derap langkah mereka terasa begitu keras di tengah keheningan yang pekat. Rian sengaja membuat beberapa luconan untuk mencairkan suasana tegang Dika, namun luconannya terasa hampa, ditelan oleh kegelapan di sekitar mereka. Gangguan pertama datang saat mereka melewati sebuah pohon Kamboja yang sangat besar. Lampu sorot kamera Dika tiba-tiba berkedip-kedip dengan liar sebelum akhirnya mati total. "Baterainya habis, Yan!" seru Dika panik. Suaranya terdengar gemetar. "Gak mungkin, baru aku cas penuh tadi," balas Rian sambil menepuk-nepuk kamera itu. Anehnya, setelah beberapa detik, lampu itu menyala kembali dengan normal. Mereka melanjutkan perjalanan, namun suasana sudah berubah. Canda tawa Rian telah hilang. Mereka bertiga kini berjalan dalam diam. Lalu mereka mendengarnya, suara langkah kaki di atas kerikil di belakang mereka. Langkah yang berat dan terseret. Spontan mereka bertiga berhenti,
dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalan setapak di belakang mereka kosong dan gelap. "Cuma perasaan kita," kata Rian, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, lebih dari siapapun. Saat ia berbalik ke depan, Maya tiba-tiba mencengkram lengannya dengan erat. Wajah Maya pucat pasi, matanya menatap lurus ke depan, ke dalam kegelapan di ujung jalan setapak. "Gia di sana," bisik Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia sedang mengawasi kita." Tatapan Rian dan Dika mengikuti arah pandang Maya, menembus kegelapan pekat di ujung jalan setapak. Selama beberapa detik, mereka tidak melihat apa-apa, hanya siluet pohon-pohon besar dan nisan-nisan yang menjulang seperti gigi-gigi ompong. Rian hampir membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa Maya hanya berhalusinasi ketika ia melihatnya. Sesosok bayangan, sangat tinggi dan kurus, berdiri diam di samping sebuah makam puahlam yang besar. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Sosok itu hanya berdiri di sana, di batas jangkauan cahaya kamera mereka, seolah sedang mengamati. Bentuknya tidak jelas, hanya kegelapan yang lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. "Arahkan kamera ke sana, Dik," bisik Rian dengan nada mendesak. Dika dengan tangan gemetar mencoba mengarahkan kamera ke sosok itu. Namun, tepat saat cahaya akan menyinarinya, sosok itu seolah melebur ke dalam bayangan pohon dan lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah keheningan dan jantung mereka yang berdebar kencang. "Kalian lihat itu kan?" tanya Dika, suaranya terdengar seperti rengekan. "Itu bukan manusia kan?" Rian tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini mengeras karena tegang. Untuk pertama kalinya dalam karir uji nyalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ini bukan lagi soal konten, ini terasa nyata. Kita jalan terus, tapi tetap waspada. Putusnya mencoba mempertahankan sisa-sisa otoritasnya. Mereka melanjutkan perjalanan, namun kini setiap langkah terasa berat. Mereka mencoba untuk kembali ke jalur utama, namun entah bagaimana, jalan setapak yang mereka lalui seolah berputar-putar. Setiap belokan yang mereka ambil hanya membawa mereka ke area pemakaman yang lebih tua dan tidak terawat. Nisan-nisan miring ditutupi lumut dan sulur tanaman liar. Rasanya seperti mereka telah masuk ke bagian pemakaman yang sudah lama dilubahkan. Di tengah kebingungan itu, gangguan kedua datang. Kali ini berupa suara tangisan seorang wanita, lirih dan menyayat hati, datang dari arah deretan makam di sebelah kiri mereka. Spontan mereka berhenti. Suara itu terdengar begitu nyata dan penuh penderitaan. "Mungkin ada orang lain di sini," kata Dika, mencoba mencari penjelasan logis. "Siapa yang mau menangis di tengah kuburan jam segini?" balas Maya, matanya menyampaikan ketakutan. "Jangan ke sana, itu jebakan." Namun, Rian melihatnya sebagai sebuah kesempatan konten yang luar biasa. "Kita harus memeriksanya, mungkin ada orang butuh bantuan," katanya, mengabaikan peringatan Maya. Ia berjalan mendahului, memaksa yang lain untuk mengikutinya, masuk ke dalam barisan nisan yang lebih rapat. Saat mereka semakin dekat, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan total. Mereka tiba di sumber suara, sebuah area kecil yang dikelilingi pohon bambu-bambu. Tidak ada siapa-siapa, namun di atas sebuah makam tua tanpa nama terletak setangkai bunga mawar merah yang masih segar, seolah baru saja diletakkan di sana. Saat itulah mereka menyadarinya. Mereka tidak lagi mendengar suara jangkrik atau gonggongan anjing atau bahkan suara lalu lintas dari kejauhan. Seluruh suara alam seolah mati, digantikan oleh keheningan yang vakum dan menekan. Rasanya seperti mereka terisolasi, terperangkap dalam sebuah gelembung dimensi lain. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini tidak di atas kerikil, tapi di atas tanah basah. Gedebuk, gedebuk, langkah yang berat dan tidak teratur, dan kali ini disertai dengan suara lain. Suara sesuatu yang diseret, sesuatu yang berat dan basah.
Mereka berbalik dengan panik. Di jalan setapak yang baru saja mereka lewati, sekitar 20 meter dari mereka, sosok tinggi berjubah hitam itu berdiri lagi. Kali ini lebih jelas. Jubahnya tampak lusuh dan kotor. Ia berdiri membelakangi mereka, dan di tangan kanannya ia memegang sesuatu yang bulat dan gelap, dengan rambut panjang yang menjuntai ke tanah. Ia menenteng sebuah kepala. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan kaku, sosok itu mulai berbalik menghadap mereka. Jeritan yang keluar dari mulut Dika dan Maya memecah keheningan yang mencekik. Rian sendiri membeku di tempat. Otaknya yang skeptis berusaha keras menolak apa yang dilihat matanya, namun gagal total. Sosok itu nyata. Sang pastor tanpa kepala. Ia berdiri di sana, dan bagian atas jubahnya, di mana seharusnya ada leher dan kepala, benar-benar kosong. Hanya kegelapan. Saat sosok itu selesai berbalik dan mulai melangkah perlahan ke arah mereka, insting untuk bertahan hidup mengambil alih. "Lari!" teriak Rian. Suaranya pecah karena panik. Formasi mereka hancur. Dika dalam ketakutannya menjatuhkan kamera dan berlari ke arah yang berlawanan, tersandung-sandung di antara nisan-nisan. Maya menarik tangan Rian, mencoba menyeretnya menjauh. Rian akhirnya tersadar dari kelumpuhannya dan ikut berlari, menyeret Maya bersamanya. Mereka berlari tanpa arah, menembus semak belukar, melompati makam-makam, tidak peduli lagi dengan jalan setapak. Satu-satunya tujuan mereka adalah menjauhi sosok itu. Di belakang mereka, suara langkah kaki yang berat itu tidak mengejar dengan cepat. Ia hanya terus berjalan dengan ritme yang konstan, tanpa lelah. Gedebuk, gedebuk. Suara itu seolah menjadi genderang kematian yang terus mengikuti, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Rian dan Maya akhirnya menemukan sebuah bangunan kecil di tengah pemakaman, sebuah mausoleum keluarga yang tua dan tampak kokoh. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalamnya dan membanting pintu besi yang berat dan berkarat. Di dalam, bau debu dan bunga yang telah lama mati menyengat hidung mereka. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela kaca patri yang kotor di atas. "Kita aman di sini," kata Rian terengah-engah, mencoba menenangkan Maya dan dirinya sendiri. Maya menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak, Rian, kita tidak aman. Kita meninggalkannya." "Meninggalkan siapa?" "Kamera. Kamu dengarkan, jumlah kita sekarang 2, bisik Maya, matanya membelelak ngeri. Dia akan menggenapkannya." Sebelum Rian bisa mencerna kata-kata Maya, mereka mendengarnya. Suara langkah itu berhenti tepat di luar pintu mausoleum. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menakutkan. Rian menahan napas, menempelkan telinganya ke pintu besi yang dingin. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Bukan ketukan yang keras, tapi pelan, sabar, dan penuh kepastian. Seolah ia tahu mereka ada di dalam dan ia punya waktu sepanjang malam untuk menunggu. Rian dan Maya mundur perlahan, menjauhi pintu. Jantung Rian serasa akan meledak. Siapa yang mengetuk? Apakah Dika? Atau tiba-tiba dari atas terdengar suara gesekan. Mereka mendongak ke arah jendela kaca patri. Sebuah bayangan gelap menutupi cahaya bulan. Lalu, dengan suara retakan yang keras, kaca itu pecah berkeping-keping. Sesuatu yang bulat jatuh dari atas dan mendarat di lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang basah, lalu menggelinding perlahan sebelum berhenti tepat di kaki Rian.
Itu adalah kepala yang tadi ditenteng oleh sang pastor. Wajahnya pucat, matanya yang putih melotot kosong, mulutnya sedikit terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu. Rambutnya yang panjang dan basah itu kini kusut oleh tanah dan daun kering. Lalu dari lubang jendela yang pecah, sebuah tangan kurus yang terbalut kain jubah hitam turun ke dalam. Tangan itu tidak mencoba meraih mereka. Ia hanya menunjuk ke arah kepala di lantai, lalu menunjuk ke arah Rian, seolah berkata, "Ambilkan." Di tempat lain, di sisi lain pemakaman, Dika terus berlari. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia hanya tahu ia harus terus bergerak. Ia sendirian, tersesat, dan ketakutan. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, bersandar pada sebuah nisan besar. Saat itulah ia mendengar suara tangisan wanita lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Di sana, duduk di atas makam di belakangnya adalah seorang wanita muda bergaun putih. Wajahnya cantik namun sangat pucat. Ia menatap Dika dengan mata yang penuh kesedihan. "Kamu tersesat, Mas?" tanyanya dengan suara lembut. Dika yang sedikit lega karena akhirnya bertemu manusia lain mengangguk dengan cepat. "Iya, Mbak, saya mau keluar dari sini tadi." "Shh," potong wanita itu sambil meletakkan telunjuknya di bibir. "Jangan takut, saya bisa antar. Tapi tolong, temani saya sebentar. Saya sendirian." Dika merasa iba. Mungkin wanita ini juga tersesat atau sedang berziarah. Ia setuju. Saat wanita itu berdiri, Dika menyadari sesuatu yang aneh. Gaunnya sangat panjang hingga menutupi kakinya. Dan saat ia berjalan, ia tidak melangkah. Ia melayang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Jantung Dika serasa jatuh ke perutnya. Ini bukan manusia. Sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu sudah berada tepat di depannya. Wajahnya yang tadi cantik kini berubah. Matanya menjadi hitam total dan dari mulutnya keluar tawa melengking yang memekakkan telinga. Di dalam mausoleum, Rian dan Maya terpaku menatap kepala di lantai dan tangan yang menunjuk dari atas. Waktu seolah berhenti. Permintaan tak terucap itu begitu jelas dan mengerikan. "Ambil kepala itu dan berikan padanya." Rian yang seumur hidupnya selalu mengandalkan logika, kini dihadapkan pada situasi yang sama sekali tidak logis. Pikirannya kosong. Maya sebaliknya mulai terisak sambil menggumamkan doa-doa. Cengkramannya di lengan Rian semakin kuat. "Jangan Rian, jangan disentuh," bisiknya gemetar. Tiba-tiba dari luar mereka mendengar jeritan melengking yang bukan milik Dika. Itu adalah tawa mengerikan dari hantu wanita yang dihadapi Dika, diikuti oleh jeritan Dika yang terpotong tiba-tiba. Lalu sunyi. Keheningan yang menandakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Kejadian itu seolah menyadarkan Rian, Dika dalam bahaya. Mereka harus keluar dari sana. Ia tidak peduli lagi dengan konten atau penonton. Ia hanya ingin selamat. Mengabaikan tangan yang masih menunjuk dari atas, Rian menarik Maya ke arah pintu. "Kita dobrak bersama-sama." Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berdua menabrakkan diri ke pintu besi tua itu. Sekali, dua kali. Pada dorongan ketiga, engsel yang sudah berkarat itu akhirnya menyerah. Pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Mereka langsung berlari keluar, kembali ke dalam labirin pemakaman, meninggalkan kepala dan tangan gaib itu di belakang. Mereka berlari ke arah sumber jeritan Dika.
Setelah beberapa saat, mereka menemukannya di sebuah area terbuka. Mereka melihat Dika. Ia berdiri kaku seperti patung, membelakangi mereka, menghadap ke sebuah pohon beringin besar. Di sampingnya, kamera yang tadi ia jatuhkan tergeletak di tanah. Lampunya masih menyala, menyorot ke arah Dika. "Dika!" panggil Rian lega, memperlambat langkahnya. Dika tidak merespon, ia hanya terus berdiri diam. Rian dan Maya mendekati dengan hati-hati. "Dik, kamu nggak apa-apa?" tanya Rian sambil menepuk pundaknya. Saat itulah Dika berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan tidak fokus. Sebuah senyum lebar yang tidak wajar tersungging di bibirnya. Senyum yang sama sekali bukan miliknya. "Kalian lama sekali," katanya dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu terdengar ganda, seperti suara Dika yang ditumpuk dengan suara tawa melengking seorang wanita. Padahal permainannya baru saja dimulai. Rian dan Maya mundur ngeri. Dika telah dirasuki. Tepat pada saat itu, dari arah mausoleum, terdengar lagi suara langkah kaki yang berat. Gedebuk, gedebuk. Sang pastur tanpa kepala muncul dari balik deretan nisan, berjalan perlahan ke arah mereka. Kali ini ia tidak lagi menenteng kepalanya. Tangannya kosong. Ia seolah datang untuk menagih. Mereka terjebak. Di depan mereka ada Dika yang dirasuki, tersenyum mengerikan. Di belakang mereka, sang pastur tanpa kepala semakin mendekat. Kepanikan total melanda Rian. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Maya melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia melepaskan genggamannya pada Rian, lalu berjalan maju beberapa langkah, menempatkan dirinya di antara Rian dan Dika. Ia memejamkan mata, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. "Pergi!" teriaknya dengan suara yang menggelegar, penuh kekuatan yang entah datang dari mana. "Ini bukan tempat kalian." Untuk sesaat, semuanya berhenti. Senyum di wajah Dika goyah. Langkah sang pastur terhenti. Namun itu hanya sesaat. Sosok Dika yang dirasuki tertawa lebih keras. Sementara sang pastur mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Maya. Dari arah yang berbeda, Pak Ujang, sang penjaga makam, muncul sambil membawa lampu minyak. Ia pasti mendengar keributan itu. "Saya sudah bilang jangan sombong," teriaknya sambil mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara keras. Kehadiran Pak Ujang dan lantunan doanya seolah menjadi titik balik. Sosok Dika yang dirasuki menjerit kesakitan, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya ambruk ke tanah, pingsan. Sementara sang pastur tanpa kepala hanya menatap mereka sejenak, lalu perlahan berbalik dan berjalan menghilang ke dalam kegelapan pekat pemakaman. Seolah permainannya malam itu telah usai. Mereka berhasil selamat, namun tidak tanpa luka. Dika mengalami demam tinggi selama seminggu dan tidak pernah mau menyentuh kamera lagi. Maya menjadi lebih pendiam dan tertutup. Dan Rian, sang skeptis, kini menjadi orang yang percaya. Ia menghapus semua video malam terlarang dan membubarkan timnya. Ia tahu sekarang ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan menjadi legenda. Jangan pernah diuji kebenarannya. Karena terkadang ketika kau menatap ke dalam jurang kegelapan, jurang itu akan balas menatapmu. Dan terkadang ia bahkan akan mengikutimu pulang. Mereka mencari hantu dan mereka menemukannya. Mereka melanggar aturan dan mereka membayar harganya. Legenda TPU Jeruk Purut bukan hanya cerita pengantar tidur. Itu adalah sebuah peringatan, sebuah pengingat bahwa ada batas antara dunia kita dan dunia mereka. Batas yang sebaiknya tidak pernah kita langkahi. Terima kasih sudah menonton dan ingat,
Jika Anda berjalan di tempat gelap, jangan pernah hitung jumlah rombongan Anda.